Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran PAI. Media pembelajaran telah menjadi bagian integral dalam pembelajaran. Bahkan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah, sebab telah dikaji dan diteliti pembelajaran dengan menggunakan media hasilnya lebih optimal. Lalu pada mulanya media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik antara lain untuk mendorong motivasi belajar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi materi berikutnya. Sadiman dan kawan-kawan tahun 1990 menyampaikan fungsi media sebagai umum sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat visual. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera, misal objek yang terlalu besar untuk dibawa ke kelas. Yang ketiga, meningkatkan kegairahan belajar. Yang keempat, dapat menyamakan pengalaman dan persepsi siswa terhadap isi pelajaran. Selanjutnya, fungsi media. Fungsi media, khususnya media visual, juga dikemukakan oleh Levy and Letts. Seperti dikutip oleh Arsyad tahun 2002, bahwa media memiliki 4 fungsi. Yang pertama, afektif. Yang kedua, atensi. Yang ketiga, kognitif. Dan yang keempat, kompensatoris. Kemudian, Omar Hamalik dalam Arsyad 2006 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, serta membawa pengaruh psikologis pada peserta didik. Masih masuk terhadap fungsi pemakaian media tentunya sangat berpengaruh untuk meningkatkan minat, motivasi, dan belajar siswa. Yang tentunya ini berpengaruh kepada psikologis terhadap siswa tersebut. Menurut Beni Agus pribadi dalam kata syukur, fungsi pembelajaran itu terdapat menjadi 5. Yang pertama, membantu memudahkan belajar bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Tentunya yang namanya media tentunya membantu peserta didik untuk lebih memahami dan membantu tenaga pendidik untuk lebih mudah menjelaskan. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan pengalaman yang lebih nyata, karena di sana ada penjabaran khusus seperti itu. Langsung masuk kepada yang ketiga, yaitu menarik perhatian peserta didik yang lebih besar, karena dengan adanya media ini tidak hanya memunculkan pendengaran saja, tetapi ada visual yang lebih nyata seperti itu. Selanjutnya yang keempat, semua indera peserta didik dapat lebih diaktifkan. Tentunya ketika kita hanya menjabarkan, lebih mudah lagi dengan hanya ada gambarnya saja seperti itu. Jadi semua indera, mata, telinga, dan pergerakan semua ada dalam media. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya, karena ada penjabaran pada media tersebut. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan paparan tersebut, media itu berfungsi untuk berpengaruh terhadap indera peserta didik, karena kita ketahui yang namanya belajar itu terdapat 3, yaitu indera visual, audio, dan kinestetik. Jadi media menunjang hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa manfaat media dalam proses belajar mengajar menurut Profesor Dr. Nana Sujana dan DKI. Yang pertama, manfaat media pembelajaran adalah untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Karena apa? Karena ketika menggunakan media pembelajaran, tentunya proses belajar mengajar akan menjadi lebih menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas, sehingga dapat mudah dipahami siswa dan mempercepat proses pemahaman dan penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Kemudian yang ketiga, metode pengajaran akan menjadi lebih bervariasi, tidak semata-mata hanya dengan menggunakan kata-kata dan verbal saja. Yang keempat, siswa akan lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar. Siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan, mendemonstrasikan, dan langsung memerankan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami.